Sering. Tangan kepada puisi kita pagi ini. Jadi apa kabar semua? Kabar baik? Haleluya. Boleh mengatakan pada satu sama lain, saya menghargai kehadiran anda di sini. Haleluya. Terima kasih karena bersama dengan kita di sini. Di selamat pagi saya ingin ucapkan semua yang hadir, Pastor Daniel, Pastor Mina, dan semua yang berdas, semua yang hadir juga pada satu sama lain. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang cukup baik pada pagi ini. Kalau minggu lepas hujan dan tapi hari ini Tuhan bagi hari yang baik, dan ramai yang dapat hadir. Saya bukan satu kebetulan, tapi ada rancangan Tuhan yang cukup indah untuk bersamaan di sini bersama dengan anak-anak sekali kan. Ini di keadaan yang cukup meriah nanti bersama dengan anak-anak. Okey, jadi kita ingin teruskan siri daripada pelajaran daripada 12 murid Yesus. Ini pelajaran yang ketiga berkenaan dengan Simon Petrus. Simon Petrus. Kalau Inggris Peter, Simon Petrus, iaitu selepas Andrew ataupun Andreas pada minggu lepas yang diajar oleh Brother Ali kan, yang menerangkan di akhirnya Andreas ni dia punya salib, apabila disalibkan dia sengat excellent, dia sengat lah, dan untuk Simon Petrus dia terbalik, salib dia diterbalikkan kerana dia rasa dia tak layak untuk sama seperti Yesus. Jadi saudara, pagi ini kita akan meneruskan siri pelajaran daripada 12 orang murid Yesus ini, daripada pelajaran yang ketiga Simon Petrus. Okay? Jadi kita buka pada buku Markus bab yang pertama ayat 16 sampai 20. Kita boleh baca berdiri bersama. Kita ingin membaca pada ayat 16 sehingga 20. Lepas itu kita akan ada buku Markus 8 ayat 27 hingga 38. Oke, saya ringkaskan ya. Oke, kita baca bersama daripada ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menimba jalan di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedus dan Yohanes saudaranya yang sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung sekitar Kajaran Filipi, dan di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang daripada para nabi." Dia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan sekeras yang keras supaya jangan memberitahukan pada siapapun tentang dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya itu memarahi Petrus, katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, yang harus menyangkal dirinya dan mengikut salibnya dan mengikuti aku." Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk pagi ini, untuk firman Engkau, untuk setiap kami yang hadir. Tuhan, kami berdoa supaya Kau besarkan hati jiwa roh kami Bapa, supaya kami dapat manfaat makanan roh Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan Roh Kudus Engkau untuk terus serta bersama dan memimpin kami Tuhan untuk mendapat kefahaman dan keyakinan hati daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, silakan duduk. Jadi untuk anak-anak sila saling letak. Saya sudah beritahu kan. Oke, ini bukan matematik. Ini saya berikan modal sikit lah. Jadi tajuk hari ini adalah tentang komitmen yang bernilai. Jadi saya lebih akan sebut dia pada
komitmen yang menguntungkan. Kalau dalam English dia worthy, komitmen. Komitmen yang menguntungkan. Kalau bahasa lainnya berbaloi. Dalam kata berbaloi, komitmen yang berbaloi. Tapi kita gunakan komitmen yang bernilai. Okay? Semalam adalah hari pemufakatan SMK Penrisen. Saya adakan mufakat untuk bersama dengan ibu bapa dan anak yang hadir ke sekolah kami daripada pukul 7 sampai pukul 11 pagi. Jadi, untuk kelas saya sendiri ada 11 penjaga yang hadir daripada 45 orang pelajar. Jadi maksudnya tak sampai setengah kan. Tapi tidak heran lah, kelas saya adalah kelas tingkatan 4N. N hampir kepada O dan P, ada dua lagi. Nombor 3 ujung lah. N, O dan P. Okay. Jadi maksudnya masuk kira tu kelas tu. Karena di sekolah kami dan di sana kami jumpa kelas yang paling banyak dan pelajar yang paling ramai. Okay. Jadi ada kelas A sehingga O dan P. Jadi maksudnya ada 16, 17 kelas satu tingkatan. Kali dengan 5 tingkatan. Jadi dia ada lebih kurang hampir 3.000 orang. Jadi sebenarnya dia adalah peluang untuk menyentuh kehidupan. Amin. Tuhan sengaja letakkan saya di sana untuk melihat jiwa itu untuk disentuh oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya bersyukur dengan sana ICF dia sangat kuat juga. Okay. Dia ada ICF di petang, ICF di pagi. Dari pagi itu ada YCF, dia ada apa lagi itu? Ada Anglican, dia ada SDA, berapa banyak? 3 atau 4 persekutuan Kristen pun masih belum dapat mencukupi ya. Banyak 3.000 orang. Jadi ini berkaitan dengan komitmen. Okay. Balik kepada mufakat lah. Jadi 11 orang yang hadir itu bersama dengan mak bapak mereka. Apabila saya meneliti maka presiden mereka, maka pemeriksaan mereka untuk BM tak ada yang lulus, untuk BI tidak ada yang lulus bahasa Inggeris ya. Untuk etik lagi tak ada lulus, sains langsung tak lulus, okay. Moral pun tak ada lulus, mereka Islam pun tak lulus, semua tak lulus. Jadinya maksudnya dia orang G semua, straight G. Dia cuma lulus untuk BJ dan juga apa ni lukisan. PJ pun tak semua, separuh tidak lulus. Lukisan pun tak separuh tidak lulus. Jadi saya nasihatkan kepada pelajar ini, walaupun kamu tingkat 4 dan merasakan SPM masih jauh lagi lah, kita tahun depan SPM. Tapi saya katakan kepada mereka, sebenarnya tak jauh kan, ini 16 Oktober. Tahun depan bulan Oktober itu adalah percobaan SPM. Kita anggap SPM sudah mula. Maksudnya 12 bulan kan? So 12 bulan tolak cuti mungkin tinggal 10 bulan lagi. Jadi maksudnya SPM adalah 10 bulan. Baru mereka sedar 10 bulan lagi SPM. Baru mereka sedar kan? Dan kita dari Form 4 ni macam honeymoon sikit lah. Jadi saya menasihati mereka untuk committed kepada SPM 10 bulan itu. Jadi bersyukurlah dengan di depan bapa mak mereka berjanji. Tapi mula dengan langkah yang kecil, iaitu 2 minggu lagi akan ada ujian akhir. Ujian akhir semester akademik. Itu yang selalu pernah panggil USHA kan? USHA. UASA. 2 minggu akan datang lagi, bulan 11 akan mula usaha. Semua sekolah menengah dan rendah. Jadi itulah peluang untuk pergi ujian. Itulah komitmen mereka. Sebelum komitmen pada SPM, komitmen pada usaha. Dikatakan pelajar-pelajar kita komitmen untuk ujian peperiksaan. Amin. Yang masih belajar.
Sama seperti Petrus. Simon Petrus komitmen kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan diberikan hidup dia sepenuhnya apabila Yesus panggil. Sama juga pelajar pada hari ini harus komited untuk ujian peksaan mereka. Ini yang terbaik. Betul, saya. Selepas muafakat di sekolah, saya balik ke rumah, saya buat juga muafakat kat rumah. Sudah pada anak buah kan. Sambung lagi muafakat dekat luar rumah. Saya beritahu dia lagi, mana kamu nak pilih? Guna handphone ini ada kebaikan, ada juga melalaikan. Kalau kamu nak belajar matematik, kamu tekan matematik tahun 5, semua ada dalam YouTube. Kan? Tak perlu di tuition. Itu yang saya kata dari guru apa, kamu tekan matematik tingkatan 4, semua keluar dengan video guru-guru yang ada, channel, macam-macam cikgu. Wah, dan itu percuma internet. Macam tak perlu tuition lagi. Mau ke tidak? Itu saja. Mau ke tidak? Amin. Tak mau. Jadi dia sama ada buka handphone ni pada sesuatu yang membantu ataupun yang melalaikan. Kalau melalaikan mereka akan tengok movie, TikTok. Tetapi kalau yang membantu, kita tekan matematik, tahu lama. Semua itu akan keluar dengan cikgu-cikgu dan penerangan semua. Itulah komitmen. Apakah komitmen kita pada hari ini? Adakah kita komited untuk keluarga kita? Adakah kita komited untuk kerja kita? Adakah kita komited untuk iman kita pada Tuhan Yesus? Karena Simon Petrus letakkan komitmen dia kepada Tuhan Yesus apabila Yesus memanggil dia dan menjadikan dia penjala manusia. Amin. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang komitmen yang bernilai. Dan sebelum ini kakak berita, dulu dia pastor berita, sekarang kecil jadi kakak berita. Saya ingat sampai sekarang apa yang dia kata, dua komitmen yang perlu ada pada setiap orang Kristian. Yang pertama, komitmen untuk terima Yesus. Yang kedua, komitmen pada teman hidup. Karena itu yang akan menentukan kamu akan kekal dengan Yesus atau tidak. Jadi oleh itu katakan yang sesinggal komitmen kepada Tuhan Yesus. Amin. Tidak pada dengan dia. Tidak. Kali. Pada sekian ada. Haleluya. Komitmen kepada Tuhan Yesus, komitmen kepada teman hidup. Karena itu yang menentukan komitmen kita itu menguntungkan, berbaloi ataupun bernilai untuk hidup kita nanti. Amin. Jadi ini yang saya ingin terangkan. Simon Petrus telah memilih komitmen pada Tuhan Yesus. Jadi dia orang yang selalu nombor satu dalam sejarah Tuhan Yesus. Dia adalah penjala ikan, dia adalah saudara pada Andreas. Simon itu diberi nama bermaksud hear, mendengar dalam bahasa Ibrani ya, Hebrew. Tapi waktu Yesus tambah itu nama Kifas, yang bermaksud batu untuk karakan. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani dia Peter. Dalam Arab batu itu adalah Peter ataupun Petrus. Oleh itu nama dia digabungkan dengan Simon Petrus. Oleh itu komitmen yang dinilai melibatkan satu panggilan pribadi, dan yang pertama itu adalah kena panggilan nama. Tuhan memanggil kita dengan nama. Amin. So yang pertama, komitmen yang menilai ada tiga perkara. Yang pertama panggilan pribadi. Yang pertama dengan panggilan nama. Tuhan memanggil kita dengan nama. Amin. Cikgu panggil nama kan? Ataupun dia panggil orang? Kan? Dia panggil nama kan? Kalau tak pernah sebut, kadang-kadang saya sebut nama depan ya. Samuel. Kalau ganyan saya perlu. Kalau tak perlu nak sebut ya, saya sebut nama depan saja. Okay? Dan saya lagi seorang yang saya tak biasa. Bekas student teknik setingkat Liz Tam.
penyanyi ya. Banyak kali penyanyi sekarang. Saya panggil Dali Chong Wei. Dia pun okey. Saya panggil ini Chong Wei. Dia 2008, saya saya ingat. Pernah tanya, saya inilah yang bilang ke Dali Chong Wei. Sekarang kan Liz Vita dia jadi artis Iban. Saya ajar model 2008 di tenis tingkat. Jadi nama itu boleh tapi tak saya dari badminton. Pemain badminton tetapi dia jadi artis lah. Tapi kadang-kadang nama itu mengingatkan kita. Oleh itu panggilan pribadi Tuhan itu menjadi suatu bermakna dalam kehidupan seseorang. Amin. Oleh itu Yesus panggil Simon Petrus dengan nama secara pribadi. Okay? Sebab itu apabila Yesus nak meneruskan perjalanan, dia jumpa anak Zebedius, yaitu Yakobus dengan Yohanes. Jadi lengkaplah mereka, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, murid-murid Yesus yang paling dekat dengan dia. Mereka panggil nama dengan disebut saudara lagi. So yang kedua, panggilan pribadi ini diubah tujuan hidupnya, okay? Dengan perubahan tujuan hidup. Jadi kita tahu apabila Yesus memanggil Simon Petrus sedang menjala, dia sedang menjala ikan waktu itu. Jadi dia bukan sedang duduk, sedang fikir apa yang nak buat dalam hidup dia. Kan? Simon Petrus waktu itu bukan tengah tunggu duga, bukan tengah tunggu di apa ni, di kedai kopi dan dia fikir apa dia nak buat. Dia sedang tunggu di stesen bas mana dia nak pergi. Tidak. Tapi Simon Petrus sedang menjala ikan. Maksudnya dia sudah menetapkan dirinya, kerjaan semua hidup ni untuk jadi penjala ikan. Tapi Yesus datang pada dia, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mulai pada saat Simon Petrus membalas pada panggilan Yesus, kehidupannya diubahkan. Amin. Pada saat kita membalas pada panggilan Tuhan, Tuhan akan ubah kehidupan kita. Amin. Waktu saya di ITM Semuriang dulu, saya orang yang tidak sangat pandai, tapi saya rajin belajar. Rajin belajar. Tapi tak, sebab saya tak pandai lah, saya rajin belajar, saya akan belajar sungguh-sungguh. Tetapi apabila membalas pada misi Tuhan, masa saya akan kekurangan juga. Okay? Tapi saya rasakan komitmen saya apabila membalas pada misi Tuhan itu ada satu yang menguntungkan. Amin. Karena ramai rakan-rakan saya lain apabila tamat diploma mereka, kehidupan mereka kucak-kacik ya. Kita tahu mana alam tuju mereka apabila berkahwin dengan anak-anak mereka, tidak menentu, okay? Tidak ada jelas kehidupan mereka. Akhirnya mereka akan seperti apa yang ada di dunia ini, kamu lihat. Dan saya bersyukur saya masih tinggal dalam gereja, masih meneruskan misi Tuhan hingga hari ini, okay? Karena komitmen yang saya buat dulu, okay? Jadi saya percaya ramai kita juga buat komitmen kita, dan komitmen Anda adalah komitmen yang menguntungkan. Kalau tidak, akan kamu berada di sini kan? Amin. Maybe, ini pemimpin lagu kami dulu. Dia dulu pemimpin lagu sebelum kami. Saya popular. Pernah nyebut dia artis. Haleluya. Jadi saudara, komitmen kita, Tuhan akan menyatakan komitmen kita adalah komitmen yang bernilai, yang cukup bernilai, yang kamu tak dapat bandingkan harganya, walaupun dengan ringgit Malaysia dan dolar. Karena dia cukup berharga dalam hidup kita. Amin. Haleluya. So yang ketiga, dengan segera. Panggilan Tuhan adalah dengan segera. Dalam Yohanes 1 ayat 35 dan 42, Simon Petrus ini pernah dengar tentang Yesus, kan? Okay. Jadi apabila Yesus
lalu kawasan Galilea tu dan memanggil dia tidak ragu-ragu untuk membalas. Jadi dia percaya apa yang dia dengar. Dan sekarang tu dia di depan mata dia membalas tanpa tunggu-tunggu, tanpa ada delay seperti Asia selalu delay. Dia terus membalas. Dan itulah kehidupan Simon Petrus. Komitmen adalah tidak menunggu-nunggu, ya. Komitmen akan ubah kehidupan kita sepenuhnya. Haleluya. Oleh itu saudara, pada pagi ini katakan pada orang kecil kita, komitmen adalah cukup berharga. Kalau kita lihat seterusnya, jala yang ditinggalkan oleh Simon Petrus juga melambangkan tentang kerjaya turun-temurun dari datuk nenek dia sebagai penjala ikan, kan? Dan dia juga mewakili sarah hidup dia, tapi dia sangat tinggalkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, dia mempakai komitmen yang besar yang dia buat dan dia lakukan. Haleluya. Jadi yang kedua, keyakinan hati. Jadi bukan saja panggilan untuk Simon Petrus itu adalah pribadi, tetapi dia melibatkan keyakinan hati, conviction. Kalau dalam Inggris, conviction, keyakinan hati yang cukup mendalam. Dalam ayat 27, Yesus beserta muridnya berangkat ke kampung-kampung sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah-tengah jalan dia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang daripada para nabi. Lepas itu dia bertanya lagi, ya? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka yang keras supaya jangan memberitahukan kepada sesiapa pun tentang dia. Jadi mula-mula Yesus tanya mereka satu soalan yang umum. Dia kata orang, siapa aku ini? Dan mereka kata ada Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada kata ada nabi. Sebab itu Yesus bertanya pada soalan yang pribadi. Kata kamu pula, siapakah aku ini? Jadi saudara, Tuhan lebih berminat pada soalan yang pribadi. Amin. Karena dia mau pribadi dengan anda. Haleluya. Dia nak satu hubungan yang pribadi anda dengan dia. Oleh itu dia tanya kepada murid-muridnya secara pribadi. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Dan Petrus pun jawab, kamu Mesias. Ya? Jadi saudara, Tuhan mau pribadi dengan anda semua. Amin. Katakan orang sebelah kita, Tuhan mau pribadi dengan anda. Inilah soalannya. Lalu dia tanya semua orang, siapakah aku ini? Sekarang dia tanya, untuk kamu siapakah aku ini? Jadi kalau dia berbentuk secara pribadi. Dan Petrus yang jadi lambang dan juga wakil iman kepada 12 muridnya juga menjadi juru cakap dan juga keyakinan hati murid-muridnya. Dia adalah orang yang pertama. Kalau nak tahu apakah conviction ataupun keyakinan hati murid-murid Yesus, mereka tanya kepada Petrus. Karena dialah yang sangat dekat dengan Yesus, murid yang nomor 1 dalam senarai muridnya. Jadi keyakinan hati akan menghasilkan komitmen, dan komitmen yang penting ini akan menyebabkan kita kekal, fokus dan usaha. Tidak kira waktu kita senang ataupun waktu kita susah, konsisten, bertekun. Amin. Haleluya. Jadi komitmen dan keyakinan hati ini cukup penting. Amin. Cukup berguna. Penting kita yang namanya berani nebang, kita mesti berani besar. Amin. Ni kita di tebang. Kita
Itulah komitmen. Dia apa? Sepekat kita ke Tuhan. Kalau di BM maksudnya, kalau kamu berani untuk tebak pokok itu, kamu juga berani untuk angkat pokok itu. Jadi kamu berani untuk melaksanakan misi Tuhan, kita juga berani menyambut misi Tuhan, kita juga berani untuk melaksanakan misi Tuhan. Kita bukan menyambutnya saja. Seorang yang bernama, ada gambar? Kevin Watt, kenal kan? Dia belum dapat datuk tadi. Okay? Dia adalah pengasas Hopeless. Kalau dia tidak ada komitmen, tidak ada keyakinan hati, Hopeless yang dah mula ini sudah mungkin tak lama, mungkin setahun 2 tahun, kena dengan berbagai cabaran, berbagai pengujian, cabaran yang dia lihat, yang dia hadapi. Boleh tanya pada Kori kita. Pada Kori kita. Pernah kita kan? Mana cabaran kan? Itu slogan mereka adalah beyond boundary, kan? Itu melepasi sempadan. Dan mereka lah yang pergi ke rumah panjang yang tak pernah dijangkau oleh orang. Di sana lah kita beri bantuan. Ke sempat tu pernah dulu kali yang tidak ada jalan. Di mana mereka tu hampir semua tak pernah pergi ke bandar bekas. Dan mereka kahwin dengan sama diri. Kerana tak pernah melihat orang lain, jadi mereka kahwin sama diri. Jadi dan sekarang mereka projekkan di Bintulu kan. Jadi kalau tidak ada keyakinan hati, tidak ada komitmen, benda ini tidak akan berhasil. Tapi kita bersyukur sekarang sudah anniversary keberapa ya? Kori? Ada 20 tahun dah? 15? 10? 12 lah? 12 tahun. Ini bukan sponsor ataupun hasil dia, tapi dia yang usaha dapat hasil. Lalu dia yang pergi ke semua. Sekarang dia tak tahu lah, dia tidak update lagi kita tentang berapa keluarga yang dia bantu. Kalau dulu sampai 80, 100 keluarga yang dia bantu setiap bulan. Okay? Inilah. Dan dibantu oleh mereka untuk menyalurkan. Ini perlukan satu komitmen, satu keyakinan yang cukup besar dan cukup mendalam untuk melaksanakan. Amin. Dan begitu juga untuk kita melaksanakan misi Tuhan. Seorang pengasas, kita gambar. Pengasas pengharapan. Mungkin ada yang pernah masih ingat pengasas pengharapan. Dia ada komitmen, conviction untuk 1 juta buah gereja. Ada yang di kalangan kita orang lama pernah berdoa 1 juta buah gereja tahun 2020. Mungkin ada 2-3 orang dulu. Saya pun pernah terlibat dalam berdoa untuk 1 juta buah gereja. Setiap pertengahan berdoa 1 juta buah gereja tahun 2020. Tetapi selepas perubahan musim, perjumpaan, pengujian, nanti berubah semua. Okay? Jadi sekarang kita target untuk 800. Untuk Sarawak sendiri kita target 300 pasal. Jadi Pastor Simon, Pastor Wilson, Pastor Daniel juga cabar untuk Sarawak sendiri 300 LG. Di dalam tahun 2030. So maksudnya ada 6 tahun lagi, 5, 4, 6 tahun lagi. Belum 6 tahun untuk setiap LG yang sudah ada sekarang adalah 149 maksudnya kata yang di Sarawak ini, dan Sabah kan. Jadi tambah lagi adalah 150. Jadi kita akan capai 300. Dan inilah yang disebut dan dicabar oleh pemimpin kita waktu LCL conference pada bulan lepas kan. Jadi inilah perlukan komitmen, amin. Perlukan satu keyakinan hati, conviction untuk LG bertumbuh pada satu LG lagi. Setiap LG bertumbuh pada satu LG lagi. Amin. Haleluya. Katakan pada satu sama lain keyakinan hati. Perlukan keyakinan hati yang cukup besar dan cukup mendalam. Okay? Apabila
saya masih muda dulu, saya muda, waktu saya belajar, saya juga committed untuk bina LG. Dan lebih lagi selalu disebut dulu yang tentang plan churches. Tapi yang paling jelas sekarang adalah menangkan jiwa, jadikan murid Yesus. Lepas itu adalah membangunkan gereja. Amin. Dan itulah komitmen gereja kita. Inilah komitmen untuk pemimpin kita, komitmen semua anggota gereja kita hari ini. Amin. Haleluya. Waktu saya masih student, kan di sini namanya student, dia baru masuk Unimas, UiTM. Saya buat LG di Unimas, di bus stop Unimas, berpanggil dia LG bus stop Unimas. Karena minta dapat kebenaran lah untuk buat di dalam tutorial ke ataupun dewan kuliah untuk kami buat dekat bus stop. Kerana sana ada lampu, sampai kami kena halau lagi. Bersama dengan saudara Jessing, ada lagi Sister Nolia, masih ada lagi sini semua tu. Jadi inilah komitmen, keyakinan hati, tapi tidak memutus semangat untuk kami terus adakan LG. Kalau LG di ITM Semeriak dulu, seronok kali, buat dalam bilik. So dalam bilik boleh 4 orang, 5 orang, dalam bilik orang sampai 8 orang. Bertumbuk, buat lagi sebelah bilik, bertumbuk, buat lagi sebelah bilik. Jadi boleh 3-4 buah LG di ITM dulu. So, lepas tu kita akan ada DNM, betul lah ni. Bersama dengan LGL yang memimpin LG ITM dulu. Jadi itu adalah komitmen. Kerana pada masa yang sama kami perlu belajar juga, datang ke gereja dan menghadiri SME sampai petang. Jadi saudara, itulah komitmen. Amen. Jadi apabila waktu belajar di UiTM, saya adakan LG, itu tentang LG. Apabila saya bawa ke Unimas, masih lagi bangunkan LG. Dan apabila saya diberi peluang oleh Tuhan untuk belajar ke IPG, mata perguruan kami juga ada LG bilik TV. Tapi cuma buat sekali saja. Sepatu tidak serbu. Sini tak boleh buat LG pilihan keagamaan di mata perguruan. Kalau ada buat di luar, kalau buat di luar lah. Ada kedai kopi mana dekat mana ni? Dekat di luar Unimas tu, dekat Aiman Mall. Mana lagi? Ada sebelah tu itu banyak kedai kopi. So kami jumpa sana dan ada LG. Masih lagi LG. Amin. So itulah komitmen. Dan komitmen itu adalah komitmen yang menguntungkan sehingga hari ini. Haleluya. Dan tamat saja pengajian perguruan ini, saya posting ke tenis jingkat. Di tenis jingkat di kuartal 10 kami masih lagi buat LG dengan istri saya. Jadi inilah komitmen semua hidup. Amin. Katakan satu sama, komitmen LG adalah komitmen semua hidup. Haleluya. Dan saya ingin meyakinkan anda adalah bukan saja komitmen semua hidup adalah komitmen yang menguntungkan. Amin. Kerana kamu ada sokongan LG. Apabila kamu pension, apabila kamu sudah veteran, LG kamu masih ada lagi. Amin. Tempat kerja, rakan kerja, kamu mungkin sudah tak bersama lagi ya. Kalau kamu sudah berhenti kerja atau bersara, tetapi LG kita masih bersama. Amin. Dan itu adalah satu komitmen yang cukup menguntungkan. Orang kata sampai ke lubang kubur LG. Siapa lagi yang akan datang tengok kita kalau kita di hospital ataupun dalam kesusahan, kalau bukan anggota LG kita, kan? Oleh itu, itulah komitmen LG adalah komitmen semua hidup. Dan karena pemimpin kita dipercaya, oleh itu dia jadikan ini satu misi gereja kita. Supaya adakan LG dimanapun anda berada. Di depan ada kerja, di depan ada tinggal, dimanapun Tuhan letak kamu, di Unimas, di UiTM, di mata perguruan,
di perumahan-perumahan, Aiman Mall, Sama Mall, ada lagi. Ada lagi. Di Batu Kawah, di Kota Seberahan, di Samarinda. Kita ingin terus membangunkan janji untuk Tuhan. Amen. Itulah komitmen yang menguntungkan. Adalah komitmen yang seumur hidup kita. Oke, yang ketiga, penyangkalan diri. Komitmen yang menilai yang menguntungkan ini juga memerlukan penyangkalan diri. Dalam ayat 31, mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Jadi Petrus tak dapat terima yang dikatakan oleh Yesus itu. Oleh itu ditarik Yesus dan ditegur Yesus. Tapi kata Yesus memarahi Petrus, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lepas itu Yesus memanggil orang banyak, murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku." Jadi Yesus memberikan ketetapan ini kepada muridnya, kepada pengikutnya. Siapa yang mengikut aku, dia kata harus menyangkal diri. Inilah yang saya kata komitmen. Dan siapa yang mau mengikut Yesus harus rela untuk kehilangan hidup di bumi ini untuk memperolehi hidup yang kekal di surga. Jadi untuk memenuhi komitmen ini, dia harus melihat jiwa itu cukup berharga. Amin. Dan kita tidak harus malu dengan Injil yang kita ingin sampaikan. Kalau kita malu dengan Injil itu, Yesus juga akan malu untuk mempertahankan kita di muka Bapa kita di surga. Ya? Nanti kita malu ke Tuhan, kita malu ke Injil. Jesus juga malu, juga netan ke kita bahwa apa kita di surga. Amin. Kalau kita yang tahu dah, beri pengarah kita, beri begitu kita yang Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia komitmen. Nanti jago ibadah pun komitmen yang namanya pengerasian diri. Bermamat, pengerasian diri, bermamat dekat mengerjakan tuju Tuhan dalam hidup kita. Lepas pengawal Tuhan yang cukup bergam, ada boleh dibanding atau ditukar ganti. Yang mesti komitmen. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, dia akan menyelamatkannya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ramai orang mau menyelamatkan nyawa mereka karena dengan keuangan. Mereka kumpul duit yang banyak supaya dapat hidup untuk 30 tahun ke datang. Ada fikir tertentu. Oke, itu dia mau menyelamatkan nyawanya dengan kuasa politik dia. Ada yang guna kuasa sosial dia, status dia untuk menyelamatkan dia. Tetapi seperti Tuhan kata, siapa yang mau selamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya kerana Yesus dan Injil, dia akan menyelamatkannya. Amin. Jadi saudara, kita ingin berikan hidup kita pada Tuhan, karena itulah komitmen yang menguntungkan. Haleluya. Waktu AGL conference tu, dia ada sebut tentang satu orang ni. Otak gambar. John D. Rockefeller. John D. Rockefeller. Dia seorang yang bukan billionaire. Kerana dia adalah saudagar minyak. Jadi orang yang bisnes minyak awal-awal dulu memang kaya. Bukan jutawan lagi, dia ada bilion. Jadi satu ketika dia cukup kaya pada umur dia 50. 50 umur dia kena kanser, penyakit kronik. Jadi dia fikir mungkin nyawa dia tidak akan bertahan. Doktor sendiri pun kata dia tak akan tahan lebih daripada 50 lah. Sebab tu dia terlemah kan.
dan derma harta kekayaannya kepada NGO dan juga pada gereja. Dan pada satu sesi itu dia derma pada gereja, dia datang ke gereja dan dia dengar firman Tuhan tentang Yesus. Dia tertarik dan terima Yesus. Okay? Dan kerana dia cukup tertarik dan derma seluruh lagi kepada gereja. Dia tak kira pun. Dia kata kalau dia mati, saya mati untuk Yesus, saya mati untuk gereja. Dia derma lagi semua harta dalam gereja. Dan berkat kasih karunia Tuhan, umur dia meninggal bukan lagi 50 lebih, tapi 90 lebih. Maksudnya panjang lagi umurnya. Jadi sama seperti brother kita sering ada beritahu, brother kita siapa yang umur panjang boleh di rumah pada dia kan bukan gereja. Saya masih ingat ada sebut siapa yang umur panjang berumahlah pada Tuhan. Okey. Jadi haleluya. Jadi samalah seperti dalam Matius 19 ayat 29. Okay, next. Dan setiap orang yang kenal namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi benarlah Tuhan ini. Apabila kita berikan untuk Tuhan, Tuhan akan beri kita balik. Bukan 1 tapi 100 kan kali lipat, dan yang lebih utamalah kehidupan yang kekal. Mungkin tak kekal di dunia, tetapi kekal di surga. Amin. Dan ini yang kita lihat untuk kehidupan kita masa depan. Haleluya. Dan dalam Filipi 3 ayat 13, Paulus juga letakkan komitmen dia bahwa aku sendiri tidak mengaku telah menangkapkan, tapi ini aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri. Dia komitmen untuk apa yang di belakangku dan berlari-lari untuk tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Jadi itulah tujuan kita apabila kita berada di sini. Untuk itulah kita dipanggil ke dalam gereja ini. Untuk itulah kita dipanggil ke dalam community Spero Pengharapan Kucing ini. Amin. Adalah untuk melaksanakan misi Tuhan ini. Jadi untuk kita mengenal Tuhan, dia bukan satu destinasi, bukan satu tempat untuk kita bertemu dengan Yesus, krono atau balik. Dia adalah satu perjalanan. Amin. Apabila kita datang ke gereja ini, menyertai misi ini, Tuhan mau kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Amin. Dia adalah satu perjalanan. Dan saya ingin yakinkan pada Anda, perjalanan bersama dengan Yesus dan gerejanya adalah satu perjalanan yang cukup menyeronokkan. Dia ada turun, dia ada naik. Dia ada waktu susah, dia ada waktu senang. Tapi perlu ada komitmen. Amin. Pada suatu ketika dulu, 15 tahun yang lepas, saya pernah berdoa. Saya komitmen untuk berdoa. Waktu itu adalah mentua saya yang berpulang sedang sakit di hospital 3 bulan, 2 bulan lah isteri saya jaga di sana, dan saya sampai dia darah tinggi, dan dia start bukan tempat darahnya. Tahun 2010 lah, bulan itu dia start bukan tempat darah tinggi. Jadi satu keadaan adalah tidak ada dokter bunyi putra. Setiap kali dokter datang perlu terjemah. Sebab mak dia tak faham bahasa Melayu, jadi perlu terjemah dalam bahasa Iban. Jadi tidak ada dokter yang boleh faham bahasa Iban. Nurse pun tidak ada. Jadi apabila ada sesi berdoa kita, saya ingin berdoa, komitmen untuk berdoa bahawa dalam gereja kita ada dokter di kalangan Iban. Saya bersyukur ada dokter, tapi dia kawal dengan Iban, dia kawal dengan Iban. Dan sekarang ada pula yang kami medik. Oh, ada dari kapit lah. Jadi inilah komitmen kita untuk berdoa. Sebagai bangsa kita, untuk keluarga kita akan bertambah baik. Amin. Supaya kita menjangkau kembali jiwa-jiwa yang ada ini. Amin. Dia adalah satu perjalanan untuk kita menangkan jiwa. Oleh itu, minggu depan adalah misi. Misi untuk kita pergi ke Sri Aman,
misi sokongan untuk kita pergi Kupal, untuk kita pergi Sarike, untuk kita pergi ke Kapit. Jadi semua ini perlukan komitmen, keyakinan hati. Karena kau perlu tinggalkan keselesaan di Kuching ini, kan? Dan kita perlu tinggalkan Spero dia, karena tidak ada kebaktian di sini. Kalau yang ada, mungkin sebab mereka perlu hantar anak mereka di Kuching ini, mereka perlu buat kebaktian sendirilah, di rumah dan di mana-mana. Tapi Spero tutup, kan? Pastor. Pada akan tutup pada minggu depan. Dan kemudian kita akan menyertai misi ini ke Kupal, ke Muman, Sriaman, Sarike dan Kapit. Tak sengaja sibuk. Tak, sengaja sibuk. Untuk lainlah, untuk lain. Oleh itu, mari kita diri bersama, kita ingin berdoa. Kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita, doa kita. Kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Apabila kita pergi misi, kita bukan berjalan sendiri, kita bersama dengan LG kita. Amin. Ada komitmen pada LG. Dan kita ada ramai yang sokong kita. Dan yang paling utama, kita ada sokongan pada surgawi. Amin. Haleluya. Tuhan dari surga akan menyokong kita karena apa yang kita lakukan pada minggu depan. Oleh itu pada pagi ini